Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sekalian, tidak bosan-bosan ya, kita berjumpa kembali untuk membahas satu sistem di dalam tubuh manusia yang sangat penting. Ya, semuanya penting Pak, sangat penting segalanya, penting semuanya ya, yaitu tentang sistem ekskresi. Sistem ekspresi atau sistem pengeluaran. Di bab sebelumnya kita sudah pernah membahas sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem yang lain. Tentu setelah kita melakukan pernapasan pasti ada sistem pengeluarannya. Setelah itu habis pencernaan juga ada sistem pengeluaran. Apakah setiap yang kita keluarkan termasuk dalam sistem ekskresi? No. Oke, jadi pengeluaran ini sebenarnya ada beberapa macam. Ada yang disebut dengan defekasi, yaitu pengeluaran sisa pencernaan makanan. Nah, itu tidak termasuk ini. Ada juga pengeluaran hormon dan enzim. Kalau itu namanya sistem sekresi. Sementara yang kita bahas di sini adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme yang apabila tidak dikeluarkan bisa menjadi racun dan mengganggu tubuh kita. Oke, apa saja yang akan kita bahas di sistem ekskresi pada manusia ini? Yang bagian A, kita bakal mengulas tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi. Lagi-lagi kalau kita bicara sistem organ, nomor satu pasti strukturnya, bentuknya, baru fungsinya. Dan bagian B pasti setelah itu adalah gangguan dan penyakit-penyakit yang ada pada sistem ekskresi. Baik, kita awali dari yang pertama, yaitu tentang struktur. Kita akan belajar tentang struktur. Ya, nih. Strukturnya berarti apa? Ya berarti kita akan belajar tentang alat-alat yang berfungsi untuk menurunkan sisa metabolisme. Insya Allah sudah hafal semuanya ya. Yaitu yang pertama tentang ginjal, yang kedua kulit, paru-paru, sama hati. Mungkin ada yang tumpang tindih ya. Kalau bicara tentang kulit, nanti ada sistem saraf juga di sini. Bicara paru-paru, ada sistem pernafasan. Di hati, di pencernaan juga ada ya. Oke, tapi yang kita bahas ini adalah struktur yang berkenaan dengan ekskresinya, sistem pengeluaran sisa metabolisme. Kita bahas satu persatu. Nah, ini ada gambar-gambarnya juga ya. Oke, ini dari ginjal, bagus sekali gambarnya ya. Ini ciptaan-ciptaan Allah luar biasa ya. Warna-warnanya bagus, strukturnya luar biasa. Organ pertama yaitu ginjal. Apa yang kita pelajari adalah letak ginjal, struktur ginjal, kemudian fungsinya ginjal, proses pembentukan urin, kemudian mikturasi atau proses pengeluaran urin dari uretra, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin atau air seni atau air kencing. Kalau di Jawa sopan, mau ke belakang gitu ya, badeten wingking. Oke. Pertama itu kita akan belajar tentang letak ginjal. Ya, ini letak ginjal. Ini misalnya ini tubuh kita. Nah, ini letak ginjal. Ia terletak di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut, sehingga ginjal juga kadang-kadang disebut sebagai anak pinggang gitu ya, anak pinggang karena letaknya di pinggang. Ginjal berada di bawah diafragma. Diafragma itu sekat pemisah antara rongga dada dan rongga perut, dan di belakang peritoneum ada lapisan di diafragma itu, tepatnya di bawah hati pada sisi kanan serta di bawah limpa pada sisi kiri ya. Juga dilengkapi dengan pembuluh-pembuluh darah. Nanti terhubung dengan kandung kemih, mulai dari ureter dulu, kemudian
kemudian kantong kemih, baru menuju ke uretra. Ini berkenaan dengan letaknya. Yang berikutnya berkenaan dengan strukturnya. Jadi ginjal manusia tersusun dari 3 bagian, yaitu korteks atau kulit bagian luarnya, medula itu sumsum atau bagian tengahnya, dan pelvis, ini rongga ginjal. Jadi ada rongganya ini ya. Jadi yang paling luar kulit, korteks, setelah itu medula, setelah itu pelvis. Nah, ini juga ada arteri venanya ya. Oke, ini tentang strukturnya. Kemudian di bagian ini ya, di bagian yang di insert ini ya, di bagian korteks ini dan bagian medula, tapi tepatnya di korteks ada unit penyaring yang namanya nefron, ini ya, terdiri dari glomerulus, ya, pembuluh darah arteri yang berkelok-kelok ini, kemudian dibungkus dengan kapsula Bowman, ya. Kapsula Bowman, nah, kedua-duanya kalau nggak salah disebut dengan badan Malpighi, gitu ya. Nih, nah disinilah darah akan mengalir, di dalam ini seperti diperas gitu ya, dan bagian-bagian yang yang harus dikeluarkan keluar mengalir tubulus contortus proximal yang ke atas, juga didampingi dengan pembuluh-pembuluh darah, arteri dan vena. Kemudian ke bawah ada namanya lengkung Henle, kemudian naik namanya tubulus contortus distal. Kalau tadi yang ini itu proximal, kalau yang naik baru nanti menuju ke tubulus collectivus, kolektif ya, yang pengumpul ya, ke saluran pengumpul yang nanti bakal dibawa menuju ke uretra. Ini kita bicara strukturnya dulu ya, nama-nama bagiannya dulu. Oke? Istilahnya agak unik. Ada korpus ginjal, ada glomerulus, ada kapsula Bowman, ada tubulus contortus proximal. Ini ada pembuluh-pembuluh darah, yang warna merah itu arteri, warna biru itu vena. Kemudian ada lengkung Henle. Nah, ini satu unit penyaringnya ya. Nah, ini ada ribuan unit penyaring nanti. Oke, yang selanjutnya kita bicara tentang fungsinya ginjal. Kalau kita bicara struktur pasti ada fungsinya, gitu ya. Dengan struktur yang seperti itu tadi dan jumlahnya ginjalnya ada 2, dan masing-masing ginjal itu ada unit-unit penyaring. Yang pertama, menjaga keseimbangan air dalam tubuh. Jadi pada saat disaring itu nanti sekalian juga diatur jumlah air yang boleh ada di dalam tubuh itu seberapa, oke ya. Jadi nanti kalau kelebihan ya dibuang, kalau kekurangan diserap kembali. Bersamaan dengan mengalirnya darah kan juga terdapat zat-zat makanan, termasuk diantaranya ada air. Berikutnya mengatur kandungan elektrolit. Elektrolit ini hubungannya dengan kimia ya, yaitu unsur-unsur yang bermuatan positif atau negatif. Jadi dalam tubuh juga butuh larutan elektrolit ternyata ya. Makanya kita butuh asupan mineral tertentu, ada natrium, ada kalium, ada kalsium gitu ya. Dan mungkin banyak hal lainnya yang mungkin saya belum tahu secara detail. Yang ketiga, menjaga asam basa cairan darah. Asam basa. Jadi di situ nanti dijaga itu keasaman. Asam atau basa tubuh kita ini ya. Karena di cairan ini kalau semakin ion-ion H plusnya itu banyak, kalau nggak salah asam. Kalau ion-ion OH minusnya itu banyak, berarti basa. Jadi dalam tubuh ini, di peredaran darah kita tadi, cairan-cairan tubuh kita ini banyak sekali elektrolit yang bisa
menyebabkan tubuh kita itu asam atau basa. Lah, ginjal diantaranya mengatur keseimbangan itu. Homeostatis, homeoregulator, gitu ya. Yang keempat yaitu membuang sisa metabolisme. Seperti yang di awal saya sampaikan tadi ya. Ini adalah alat ekskresi, jadi dia membuang sisa-sisa metabolisme. Sisanya apa saja ya? Nanti dibahas di mekanismenya. Berikutnya menjaga tekanan osmotik. Jadi tekanan osmotik adalah kemampuan suatu sel untuk menyerap air, dikarenakan ada perbedaan konsentrasi. Konsentrasi bukan yang begini loh, konsentrasi bukan. Konsentrasi yang bermaksud di sini adalah perbandingan antara zat pelarut dengan zat terlarut. Ada namanya hipotonis, itu encer. Ada hipertonis, itu pekat. Yang keenam menghasilkan zat erythropoietin atau EPO dan kalsitriol. Yang di ginjal menghasilkan zat-zat kimia. Apaan itu? Oke, nanti kita diskusikan kalau belum tahu ya. Berikutnya kita bicara tentang proses atau mekanisme pembentukan urin. Pembentukan urin terjadi melalui serangkaian proses yang disebut dengan filtrasi. Yang tadi di nefron atau unit penyaring tadi ya, yaitu di badan Malpighi yang ada glomerulus dan kapsula Bowman tadi ya. Kemudian ada reabsorpsi ya, di tubulus tadi ya, tubulus contortus. Kemudian ada terakhir augmentasi. Apaan tuh? Kita bahas satu-satu. Filtrasi yaitu proses penyaringan darah yang berlangsung di dalam glomerulus yang tadi ya. Kemudian reabsorpsi adalah proses penyerapan kembali zat-zat tertentu yang masih diperlukan oleh tubuh yang berlangsung di dalam tubulus contortus proximal. Distal tadi kan hasil urin primer, setelah itu direabsorpsi menjadi urin sekunder. Setelah itu proses augmentasi yaitu penambahan zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin yang berlangsung di dalam tubulus contortus distal menjadi proximal. Setelah itu ada penambahan di contortus distal. Begitu ya. Nanti ada gambarnya, masih ingat dong? Kalau nggak ingat nanti mundur lagi. Oke, bagaimana proses pembentukannya? Ini ada dibantu oleh video dari www.alilamedica.com. Kita dengarkan penjelasannya seperti apa. The kidneys filter blood plasma, Pakai bahasa Inggris ya. toxins from the body, and excrete them in the form of urine. During this process, they also maintain constant volume and composition of the blood, or homeostasis. Itu dia berfungsi menyaring darah. The renal artery, which divides the smaller arteries, and finally Arteri arteriole. ginjal The membawa artery is darah. able to contact with functional units of the kidney called nephrons. This is Jadi where itu blood disaring dalam filtration nefron. and urine formation take place. The filtered blood is then collected into a series of larger veins and exits the kidney through the renal Kemudian vein. nanti The urine is collected in collecting ducts and leaves the kidney by setelah the disaring kembali ke vena. Sementara hasil saringannya A nephron is composed of two major parts, a capsule known as glomerular capsule or Bowman's capsule, and the long renal tubule. Renal tubules of several nephrons connected to a common collecting duct. itu dia dari beberapa nefron ya. Glomerular filtration takes place in the Bowman's capsule. Tubular reabsorption and secretion occur in the renal tubule. Water Filtrasi di conservation sini, happens in the collecting duct. reabsorpsi, Blood enters the augmentasi. Bowman's capsule via the afferent arteriole, passes through a ball of capillaries called the glomerulus, and leaves via the Kalau afferent diperbesar arteriole. ya, glomerulus The afferent sama arteriole is kapsula significantly Bowman. larger than the efferent arteriole, creating a blood flow with a large inlet and Saluran small masuk outlet. As a result, afferent, the blood hydrostatic saluran pressure keluar of these capillaries is efferent. much higher than normal. Hydrostatic and osmotic pressures drive water and solutes from blood plasma through a filtration membrane into the capsular space of nephron.
The filtration membrane acts like a sieve, allowing only small molecules to pass through. These include water, inorganic ion, glucose, amino acids, and various metabolic wastes such as organik, glukosa, sama amino. This fluid is called glomerular filtrate. The amount of filtrate produced per minute is called glomerular filtration rate, or GFR. The GFR is kept at a stable value by several feedback mechanisms within the kidneys. This is known as renal blood regulation. The GFR is also under sympathetic and hormonal control. GFR control is generally achieved by constriction or dilation of the afferent arteriole, which causes the glomerular blood pressure to fall or rise, respectively. In a healthy person, the total filtrate volume amounts between 150 and 180 liters a day. Filtratnya atau urin primer 150 liter atau 80 liter pada laki-laki, dan bagi laki-laki lebih banyak ya, menghasilkan urin 1%. Dari absorpsi 99%. Jadi banyak yang diserap kembali. Known as peritubular capillaries, which surround the renal tubule. The first part of the renal tubule, the proximal convoluted tubule, reabsorbs about 2/3 of the filtrate. This process, water and solutes are driven through the epithelial cells yang masih digunakan oleh tubuh dikembalikan lagi ke pembuluh darah. Dia bisa melintas ya, misalnya ion natrium, air, ion klor. Ini ada transport membran ya, enak menggunakan pompa natrium kalium. Ini kita belajar di transportasi membran di bab-bab awal kelas 11 ya. Sodium is absorbed by some port proteins that also bind glucose and some other solutes. Nearly all glucose and amino acids sama amino kan masih dibutuhkan. Glukosa atau gula diserap kembali, urea sebagiannya dan diserap kembali. Pokoknya sangat rumit sebetulnya ini ya, tapi yang terjadi secara otomatis. Ini drugs and other solutes leave blood. Sementara kotoran-kotoran lain mungkin ini sampah, bekas obat, ion H dimasukkan kembali. Jadi terjadi transport antar membran ya. However, these parts loop Henle ada lengkung Henle yang seperti huruf U itu ya. The main function of the loop of Henle is to create and maintain an osmolarity gradient in the medulla that enables the collecting ducts to jadi perbedaan gradien tekanan osmotik ya, antara di kontak dengan di medulla. The descending limb of the loop is permeable to water but much less to sodium. As the water exits the tubule by osmosis, the filtrate gets more and more concentrated as it reaches the bottom. The ascending limb, on the other hand, is permeable to ions but not water. As a result, the filtrate loses sodium as it goes up and becomes more diluted at the top of the loop. The medulla is in equilibrium with the loop and hence has the same salinity gradient, more salt at the bottom. Reabsorption and secretion in the distal convoluted terakhir yaitu augmentasi. Various hormones. This is how the kidneys respond to the body's needs and adjust the composition of urine accordingly. Ini penuh dengan ion, makanya dia mengatur elektrolit tadi ya. From several nephrons. The main function of the collecting duct is to setelah itu terbentuk urin yang sebenarnya menuju ke saluran pengumpul. Saluran pengumpul ini nanti bakal menuju ke namanya rongga ginjal atau pelvis. The collecting duct is also under hormonal control, so it can ada pengeluaran air yang masih berlebih to the body's state of hydration. For example, when the body is dehydrated, more water is reabsorbed back to the penyerapan air dan pengeluaran air itu sangat dipengaruhi oleh hormon ADH ya, antidiuretic hormone. Jadi, oke, itu tadi penjelasan secara singkat menggunakan bahasa Inggris. Saya kasih penjelasan sedikit tadi ya, kalau nggak jelas ya nanti kita diskusikan. Oke, itu adalah proses pembentukan urin. Sekarang adalah mikturasi.
Apa itu? Mungkin baru dengar ya. Mikturasi adalah proses pengeluaran urin dari dalam tubuh. Jadi setelah terjadi proses atau mekanisme penyaringan darah, kemudian dihasilkan urin, baik urin primer, urin sekunder, dan urin yang sebenarnya melalui 3 proses tadi, maka itu nanti kemudian akan dibawa menuju ke kandung kemih. Jika di dalam kandung kemih tersimpan urin sekitar 200 sampai 300 ml, maka akan ada desakan, ada tekanan turbornya ya. Timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Ini jangan diabaikan kalau sudah ada panggilan alam ya. Proses mikturasi ini dimulai dari ginjal, turun ke ureter, menuju ke kandung kemih, baru ke uretra. Oke, untuk membedakan antara ureter dan uretra ya. Uretra berarti terbuka, berarti area yang paling luar. Kalau dalam bahasa agama disebut kubul ya, saluran depan ya. Nah ini, sementara ureter itu yang penghubung antara ginjal dengan kandung kemih. Itu adalah mikturasi. Kemudian sekarang kita akan bicara tentang faktor-faktor yang mempengaruhi produksi urin. Yang pertama yaitu hormon antidiuretik atau ADH, antidiuretik hormon. Nah itu sangat berpengaruh. Jadi adanya ADH namanya saja antidiuretik, berarti anti diare. Jadi dia berfungsi untuk menyerap kelebihan air atau H2. Jadi kalau airnya sangat banyak sementara tubuh butuh, maka diserap kembali. Tapi kalau tubuh sudah kelebihan air, harus dikeluarkan, maka ADH-nya rendah. Gitu ya. Berikutnya yaitu usia. Mungkin di rumah kalian ada apa namanya, kakek-kakek atau nenek-nenek kalian gitu ya. Itu biasanya bolak-balik ke belakang untuk pengen pipis. Kalau usia-usia kalian gitu biasanya jarang. Kemudian gaya hidup dan aktivitas. Jelas ini ya, kalau kita minum terus tanpa bergerak atau mager ya bolak-balik pipis. Tapi kalau kita sering berkeringat biasanya urinnya jarang. Atau mungkin stres. Atau stres ya, sering pipis, atau malah kebalikannya nggak bisa pipis. Berikutnya kondisi kesehatan. Kondisi-kondisi tertentu itu kadang-kadang pipis terus, atau bahkan sebaliknya tidak bisa pipis. Berikutnya psikologis atau psikis. Ada yang ketakutan tiba-tiba pipis terus itu, otomatis keluar. Berikutnya cuaca, ya ini mempengaruhi pengeluaran urin. Itu biasanya bekerja sama dengan kulit. Jadi konon kulit itu jika apa namanya kondisi panas, itu terbuka pori-porinya. Kemudian pembuluh darah melebar, kemudian apa namanya kelenjar keringatnya mengeluarkan air keringat, berfungsi untuk mengatur suhu tubuh, bekerja sama dengan urin. Jika cuaca dingin, pori-porinya menutup. Berarti kayak misalnya kita punya rumah, kalau di suasana dingin jendela pintu ditutup semuanya, nah, semacam begitu ya. Tapi kalau panas buka semuanya, kecuali pakai AC. Ini cuaca sangat berpengaruh. Dan mungkin ada faktor-faktor lain nanti kita diskusikan di lama sekali. Oke, mudah-mudahan kita semakin tahu jeroan tubuh kita. Dan pesan saya, kalau sudah tahu fungsinya, sudah tahu strukturnya, sudah tahu cara kerjanya, dan sudah tahu berbagai macam gangguan dan penyakitnya, maka kita harus tahu bagaimana cara menjaganya supaya alat-alat yang kita miliki tetap sehat sampai tua. Alat-alatnya semuanya. Ya kalau order sudah montor, belikan lagi bisa seperti baru lagi. Nah, ini kalau tubuh kita udah rusak, walaupun covernya sih ada ganti organ, tapi itu kan tidak semudah yang kita bayangkan. Ongkosnya pun mahal gitu ya. Oke, pesan saya di bab ini, mari kita jaga tubuh kita. Setelah dapat ilmu-ilmunya, dan ini kayaknya sebagian kecil aja dari ilmunya, jangan puas dengan apa yang saya sampaikan, dan juga jangan percaya dengan apa yang saya sampaikan.
sebelum nanti baca-baca buku aslinya. Di perpustakaan ada buku yang sudah kamu pinjam bawa ke rumah, dan juga ada modul yang sudah disiapkan Pak Ugo di model SMA Negeri 9 Surabaya. Terima kasih, alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!